Ladies and gentlemen, This is the most listened radio album. Joy Radio. Pandemi COVID-19 mengajari kita tentang mengelola kesabaran. Saat virus tiba-tiba mengganas, kita dituntut bersabar dengan berikhtiar sekeras-kerasnya agar korban bisa ditekan. Kesabaran juga dibutuhkan saat kabar baik datang. Ketika kasus corona melandai, kita dituntut tetap waspada dan tidak lengah. Kabar baik itu pula yang kini menghampiri Lampung. Pada hari ke-20 bulan ini, pemerintah mengumumkan penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang disandang banyak daerah termasuk di provinsi ini. Kasus COVID-19 yang melandai dan cakupan vaksinasi yang terus bertambah membuat level PPKM Lampung diturunkan. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 44/2021 tentang PPKM dari 15 kabupaten kota di Lampung menyatakan hanya Bandar Lampung yang menerapkan PPKM level 3, sisanya PPKM level 2. Fasilitas kesehatan di daerah pun berangsur normal. Tengok saja Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, Liwa, Lampung Barat yang sudah menutup ruang isolasi transisi. Ruang itu akan dikembalikan ke fungsi awal sebagai ruang bedah. Kondisi itu menyusul turunnya kasus harian COVID-19 di Lampung Barat yang pada Juli mencapai 120 orang menurun menjadi 79 pasien pada Agustus dan pada awal September hanya terdapat 38 pasien. Menyusutnya angka penularan harian juga terjadi di kabupaten kota lainnya. Penurunan level PPKM itu patut disyukuri, namun tetap dengan kewaspadaan tinggi. Pasalnya, cakupan vaksinasi di Lampung hingga 23 September masih terbilang rendah. Dosis pertama baru tersalurkan kepada 19,06% sasaran, sedangkan dosis kedua baru mencapai 9,97%. Artinya, pelonggaran kegiatan masyarakat justru amat berisiko memantik lonjakan kasus berikutnya karena kekebalan komunal masih jauh panggang dari api. Gubernur Lampung Arinal Junaidi dalam instruksi nomor 19 tahun 2021 mengatur transportasi umum beroperasi dengan kapasitas 70% dengan protokol kesehatan melekat. Begitu penurunan level PPKM diumumkan, peningkatan mobilitas masyarakat langsung terjadi. Salah satu indikatornya adalah geliat arus di Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS ruas tol Bakahoni Terbanggi Besar periode 1 sampai 23 September 2021. Dalam kurun tersebut total kendaraan yang melintas ada 279.638 kendaraan atau rata-rata 12.158 kendaraan tiap hari. Padahal sebelumnya saat pengetatan terjadi, jalan tersebut dilalui 229.098 kendaraan atau rata-rata harian kurang dari 10.000 kendaraan. Pemerintah harus mewanti-wanti warga bahwa penurunan level PPKM bukan berarti bebas lepas tanpa protokol. Kumpul-kumpul masih haram hukumnya karena virus corona masih menggentayangi siapapun yang abai. Jangan terbuai dengan penurunan kasus. Ingat baik-baik betapa mengerikan ledakan kasus pada Juli dengan angka konfirmasi harian berkisar 400 kasus baru. Ingat juga krisis oksigen yang terjadi karena meroketnya kasus. Saat itu juga ditandai dengan melandainya kasus COVID-19 sebelum akhirnya melonjak drastis seketika bak tsunami. Euforia kegiatan masyarakat setelah penurunan status jangan sampai kebablasan. Fasilitas kesehatan juga harus terus berjaga seiring dengan dibukanya kembali kegiatan masyarakat. Pelaksanaan tracing, testing, dan treatment atau 3T serta disiplin prokes harus tetap dijalani dengan serius. Lampung sebagai daerah perlintasan amat rentan terpapar varian baru. Mengawal ketat pintu-pintu masuk ke Lampung adalah langkah antisipasi terbaik karena pergerakan manusia menjadi keniscayaan. Sekali lagi, kasus corona memang mulai melandai.
Tapi kita belum sepenuhnya memenangi peperangan. Karena itu, waspadalah.